Beberapa waktu lalu hakim telah menjatuhkan vonis 3,5 tahun pidana penjara terhadap anak AG atas kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Putusan yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum memang jadi pro kontra. Ada anggapan bahwa apa yang terjadi terhadap anak korban yang mengalami kerusakan berat pada otak tidak seharusnya membuat anak AG mendapat keringanan vonis. Namun di sisi lain, vonis 3,5 tahun terbilang masih tinggi, mengingat apa yang dituduhkan terhadap AG yang adalah penganiayaan berat berencana tidak ada. Kuasa hukum mempertanyakan kenapa beberapa keterangan saksi ahli tidak dipertimbangkan oleh hakim. Bahkan, hasil psikologi forensik pun tidak dilampirkan di tuntutan dan di pembuktian. Dengan demikian, apakah pihak kuasa hukum AG berencana mengajukan banding atas putusan hakim? Kemudian bagaimana tanggapan pihak AG atas kebocoran informasi di ruang sidang yang akhirnya membuat kliennya dihujat netizen? Saya Anggi Pasaribu akan berbincang langsung dengan Mangatta Toding selaku kuasa hukum dari anak AG. Beberapa waktu yang lalu kan Ibu Hakim sudah memutus vonis 3,5 tahun, which is itu lebih rendah daripada tuntutan JPU. Kalau dari kuasa hukum sendiri, langkah lanjutannya ini apa nih? Atau memang sudah cukup Ya, puas? langkah lanjutan kita tuh pasti opsi yang harus dan disediakan undang-undang kita sampaikan. Seperti banding, ada upaya untuk tetap menerima putusan atau mungkin kita tunggu sampai inkrah, terus peninjauan kembali. Jadi semua opsi itu kita berikan ke keluarga, tapi kita belum diberitahukan sampai sekarang pas kita wawancara ini, Mbak. Jadi kita belum tahu putusan keluarga jadinya mau apa, kalau tinggi atau ini masih ringan atau ini perlu dilawan lagi putusannya itu subjektif ya menurutku. Cuma dari kami, tim penasihat hukum, ada beberapa catatan terhadap putusan itu pasti yang Bu Hakim sampaikan. Seperti kami sudah sampaikan sebenarnya di pembelaan, ada hasil, jadi suatu tindak pidana itu ada perilaku tindak pidana, Mbak. Jadi pelaku itu melakukan tindak pidana itu karena apa? Nah, assessment-nya tuh jelas. Ada hasil PK Bapas kemarin berdasarkan undang-undang, ada hasil pemeriksaan psikologi forensik, itu yang nggak dilampirkan kemarin. Jadi kesimpulan-kesimpulan atas tindakan yang dilakukan anak AG ini hanya berdasarkan asumsi menurut kami. Hasil psikologi forensiknya tidak jelas, tidak dilampirkan di tuntutan, di pembuktian dan lain-lain. Makanya kita tuh pengen sebenarnya kenapa ini tidak dilampirkan. Kita bertanya-tanya sampai akhirnya kok ada narasi-narasi yang udah beredar sekarang nih, Mbak, bahwa dia ternyata bohong dan lain-lain. Dasarnya nggak ada penelitian yang bilang itu, Mbak. Bahkan di PK Bapas itu bilang kalau sambil duduk kali, Mbak. PK Bapas itu bilang hasil penelitian terhadap profil anak ini dia di bawah relasi romantisme dari Mario Dendi. Sebagai korban dari romantisme dari Mario Dendi. Ini mirip sama relasi kuasa. Terus anak AG ini tidak punya niat untuk melakukan tindak pidana ini. Dia tidak merencanakan dan lain-lain. Itu semua diuraikan di dalam penelitian masyarakat PK Bapas. Jadi kami menyayangkan memang narasi yang keluar tidak sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan cukup waktunya. Padahal sidang kami kan ini hanya sebentar banget, Mbak. Sampai hakim yang mulia berani menyimpulkan itu, kami juga kaget sebenarnya. Kenapa bisa disampaikan bahwa tadi kan ada laporan forensiknya gitu ya, Mangatta? Psikologi forensik. Ya, kenapa ada laporan psikologi forensik yang mengatakan bahwa AG ini korban dari relasi romantisme? Memangnya apa yang diberikan oleh Dandi sampai AG ini segitu submitnya, segitu tunduknya sampai akhirnya ya ujungnya di pengadilan nih dia sekarang gitu kan? Jadi yang bilang itu bukan hasil penelitian forensik, Mbak, tapi penelitian masyarakat PK Bapas. Hasil forensiknya itu sampai detik ini kita nggak terima. Padahal anak AG waktu itu sampai 5 kali pemeriksaan psikologi forensik, tapi datanya kita belum terima. Tapi informal dia mengkonfirmasi hasil penelitian masyarakat ini. Hasil penelitian masyarakat ini bilang tadi yang Mbak Anggi bilang dia di bawah kendalinya Mario Dendi, banyak faktor mungkin. Nah, memang fakta-fakta itu belum bisa kita ungkap di sini, Mbak. Sampai ada
perilaku yang Mario Dendi ini men-treat dia dengan ABC itu tidak diuraikan di dalam penelitian itu nggak diuraikan, tapi mereka menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang luar biasa dari Mario Dendi ini kepada anak AG. Sempat diceritain sama AG nggak ke Bang Atta gitu? Karena kan ketika AG ini didampingi oleh kuasa hukumnya, pasti kan ada dong komunikasi gitu kan. Nah, apalagi sebelum vonis dan ketika dia menyampaikan pledoi, ada yang disampaikan nggak sih Bang ke Bang Atta yang mungkin sama publik perlu tahu gitu? Soal apa nih Mbak? Soal posisinya dia, karena sekarang ini kan publik itu, ya tadi Bang Atta udah sempat sebut ya, ini tuh kayak ada versi kecilnya Sambo PC, padahal sebenarnya berulang kali itu kita kalau dengar ini tuh berbeda gitu kan ya. Dan masyarakat juga mempertanyakan, lah AG ada di sana melihat penganiayaan berat, nggak punya empati sama sekali kah gitu untuk nge-stop gitu kan. Jadi sebenarnya ada apa sih Bang? Jadi penyesalan yang paling dia sampaikan kemarin di pledoi adalah dia tidak melerai gitu. Makanya di ahli yang kami ajukan, psikolog forensik ini, yaitu Mas Reza Indragiri, yang kita tahu dia sangat objektif orangnya, dia sampaikan tindakan untuk tidak melakukan peleraian atau merespons sesuatu peristiwa itu ada banyak faktor yang menentukan. Ada 5 bahkan tingkatan untuk menolong. Jadi Mas Reza waktu memberikan keterangan sebagai ahli juga kami lihat tidak diambil oleh majelis hakim untuk mempertimbangkan kasus ini. Ditambah tadi Mbak, saya akan mengulang-ulang ini terus sih. Hasil penelitian psikologi forensik itu tidak diterima dan dihadirkan di persidangan sampai detik ini. Padahal itu yang menentukan perilakunya anak ini, benar dia punya niat untuk menganiaya apa tidak, karena sudah disampaikan di persidangan kalau di putusan juga kemarin chatnya itu memang atas suruhan dari Mario Dendi dan lain-lain. Jadi kami lebih ke melihat pembuktian yang sangat cepat kemarin itu dengan waktu yang sangat cepat mungkin membuat putusan ini jadi tidak komprehensif, Mbak. Ini yang kami sayangkan sebenarnya. Tapi balik lagi, pilihan ini ada di keluarga untuk 3,5 tahun ini. Apakah mereka merasa harus menerima atau tidak, kita akan balikan kepada keluarga. Kalau sejauh ini dari pihak keluarga dan dari AG sendiri ketika mendengar hakim memutuskan 3,5 tahun, itu ada komentar apa Bang? Ya udahlah gitu kan? Atau memang tetap minta diperjuangkan karena sebenarnya AG itu nggak begini gitu Bang? Kalau dari yang ada di ruang sidang waktu itu walinya, ibunya ada bersama AG di ruang tunggu anak waktu itu. Yang kami lihat dari walinya, mungkin karena mereka juga tidak tahu situasi ini, mereka kaget pasti. Saya lihat ibunya juga waktu itu kaget melihat vonisnya ternyata 3,5 tahun ini pasti menurut mereka berat. Karena yang diharapkan berapa tahun Bang? Mereka tidak bilang ke kita, tapi nggak bilang, tapi nggak mengharapkan bebas kan? Atau tidak. Jadi mereka ini juga yang harus fair. Mereka merasa kalau memang perlu dihukum silakan, tapi jangan sampai juga terlalu menghakimi anak ini sedemikian rupa. Yang kami sayangkan adalah fakta-fakta yang jadi pertimbangan yang mulia itu justru punya post effect di masyarakat yang luar biasa, Mbak. Dan ini banyak pemerhati-pemerhati perempuan dan anak yang kami lihat sudah mulai speak up dan melihat adanya kejanggalan dalam pembacaan putusan ini. Kami berharap sih masyarakat coba berimbang lah, karena kita pasti lahir dari perempuan dan kita mengerti posisi perempuan itu bagaimana. Ada tingkatan perempuan dan laki-laki di sini, dan dia bagaimanapun bukannya kami menggunakan 15 tahun ini ya. Iya. Tapi memang posisinya dia masih di anak-anak di bawah 18 tahun. Masih belum bisa dewasa dalam memutuskan sesuatu lah ya gitu ya. Mbak, betul. Kurang lebih itu. Masih belum bisa tahu resiko kalau ngambil langkah A atau B ya. Termasuk untuk diam. Iya. Jadi itu yang Mas Reza Indragiri kemarin pada saat menjadi ahli, dia mengulang-ulangi hal yang hakim harus highlight nih. Harus hati-hati dalam memberikan putusan. Apakah memang anak ini ikut merencanakan?
Apakah anak, karena kan yang dituduhkan ke kita 355 ayat 1 ke 1 Junto pasal 55. Itu kan berarti dia yang harus tahu at least ada perencanaan ini. Padahal sebenarnya kalau kita eksaminasi, tapi kami belum selesai eksaminasi putusannya, kita lihat sebenarnya ada keraguan-raguan antara anak AG ini membiarkan, karena itu kenanya 76C seharusnya di Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan merencanakan. Tapi kami lihat karena tidak ada hasil psikologi forensik ini, inilah yang bebas dinarasikan sedemikian rupa sehingga dilihat anak ini ikut merencanakan gitu. Itu yang kami sayangkan sebenarnya, Mbak. Dan kami baru ngomong di sini nih untuk pandangan ini. Kalau dari AG sendiri sempat menyampaikan itu nggak, Bang Atta? iya. Kenapa dia menyesali itu? Karena mungkin kan kita nggak tahu, kayak tadi kan Bang Atta bilang 15 tahun belum terlalu paham banyak hal ya gitu kan. Rasa takut apa sih yang akhirnya membuat dia jadi diam gitu kan sampai sekarang ini kan gitu. Nah itu pernah disampaikan ke Bang Atta nggak? Iya, jadi waktu reaksi, tadi saya lupa jawab pertanyaan Mbak Anggi, reaksi dia waktu dengar putusan ini, terutama itu Mbak Anggi mungkin tahu kalau dia diam yang kosong gitu loh, Mbak, yang nggak tahu harus mau ngapain, nggak tahu mau nangis, nggak tahu mau senyum, dia nggak respon apa-apa ke kita waktu kita berkunjung ke LPKS. Dan kita tanya waktu itu ke pihak keluarga, bagaimana, udah ada tanggapan nggak, kira-kira langkahnya gimana. Terus terakhir kita tanya ke AG, Dedek, kita manggilnya Dedek, gimana nih Dek? Aku bingung Bang gitu, hanya ngomong itu aja terakhir. Dia habis itu dia hanya diam, kita nunggu tuh sampai hening, mungkin hampir 10 menit kita hening, diam. Akhirnya pihak keluarga bilang ke penjaga yang di LPKS untuk dia dibawa ke kamar dulu untuk menenangkan diri. Nah sampai detik itu, setelah itu kami belum ketemu lagi. Ya karena memang sebenarnya nggak perlu juga terlalu Dipaksakan. dipaksa, karena kan psikologisnya dia juga harus dijaga kan gitu. Umurnya juga masih segitu. Bang Atta, ini sih mungkin agak sedikit personal mungkin ya gitu, tapi ketika memang bocor begitu yang di ruang sidang, dan saya rasa teman-teman media juga udah mendengarkan itu kan, ini terkait dengan hubungan yang sempat disampaikan pernah ada hubungan badan begitu dengan dua orang ini gitu kan, anak korban dan juga dengan Dandi. Nah itu sebenarnya kebenarannya gimana tuh, Bang? Iya, untuk itu balik lagi kami melihat pada saat pembacaan putusan memang hakim harus bersikap ya, kita mengerti. Jadi dia bisa memilih fakta yang mana menurut dia benar. Itu di undang-undang, di teori hukum kita itu petunjuk buat dia. Tapi kami sangat sayangkan petunjuk itu harusnya bisa dilihat dari dua sisi benarnya, Mbak. Bahwa anak ini dibilang yang di-highlight kan yang mohon maaf yang 5 kali dan lain-lain itu kami lihat harus dibuktikan oleh asesmen yang tepat baru menyimpulkan itu, Mbak, yaitu penelitian psikologi forensik. Secara informal kami mengkomunikasikan ini dengan pihak psikolog forensik yang memeriksa anak AG. Informal, Mbak, ya. Saya telepon, saya nggak bisa bilang namanya beliau. Dia sampaikan bahwa hasil yang mereka simpulkan sama dengan PK Bapas, sama dengan pekerja sosial yang meneliti anak ini, bahwa memang tindakan itu dilakukan karena ada relasi kuasa, relasi romantisme kalau di teori psikologi itu dari Mario Dandi. Jadi seakan-akan anak AG ini yang mengumbar dan lain-lain, itu juga kami sangat menyayangkan ketika itu disimpulkan begitu. Secara hukum izinkan saya komentar sedikit, Mbak, terkait kejadian ini. Sebenarnya di Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2013 kalau nggak salah, itu sudah diatur bahwa pada saat persidangan harusnya, ini belum bahas pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dua aturan itu menjaga martabat seorang anak dan perempuan. Rekam jejak seksualnya itu tidak boleh dibahas sama sekali, Mbak, sebenarnya di dalam persidangan. Apalagi ini bocor di ini. Nah itu yang kami sangat sayangkan. Mungkin waktu itu Bu Hakim yang mulia tidak tahu ini direkam, kami nggak tahu. Tapi bisa jadi. Itu kami sayangkan harus bocor. Jadi kami menghormati dan kami tahu ini sidang terbuka, tapi teman-teman media juga kami sayangkan ini bisa bocor untuk hal seperti itu gitu. Dan ternyata kami juga baru tahu itu di sidang direkam live ya. Jadi pasti terekam di ini.
Tapi ini sudah terjadi, beberapa diskusi kami sudah lakukan secara informal juga dengan instansi terkait untuk eksploitasi yang luar biasa kepada klien kami ini. Kami tunggu beberapa masukan dari pihak-pihak itu untuk langkah apa yang bisa kami lakukan. Ada permintaan dari pihak keluarga dan dari AG sendiri nggak nih Bang ke Bang Atta dan juga ke para kuasa hukum untuk sementara ini, misalnya untuk sementara ini saya nggak mau dulu nih ketemu sama kuasa hukum dulu, atau enggak saya mendingan ini dulu deh, ini dulu, segala macam, itu ada yang diminta secara khusus nggak nih Bang? Ya, kalau keluarga mereka masih intens berhubungan dengan kami, hampir tiap hari kami telepon, kami ada grup kecil juga di WhatsApp, malah beberapa kali menanyakan apa yang harus kita lakukan, termasuk soal viralnya rekaman ini, pihak keluarga juga menyayangkan. Akhirnya kami memberitahu kita ada pihak juga yang berani untuk speak up, seperti beberapa pemerhati perempuan dan anak sudah berani, ada pihak dari kementerian sudah berani, KPAI bahkan juga sudah berani untuk meluruskan ini secara undang-undang. Pihak keluarga intinya komunikasi ke kita terus, tidak ada membatasi kami, cuma mereka bilang butuh waktu untuk kita mengambil sikap atas putusan ini. Kalau anak AG kami terbatas komunikasinya karena nggak ada handphone sama sekali di sana. Kami hanya bisa monitor dia melalui pendamping sosial di sana. Di komunikasi tidak ada yang dibatasi, malah kami yang memberi ruang kepada anak AG untuk oke, coba dia cerna dulu ini, karena saya pun ya mungkin nggak bisa mencerna ketika saya divonis misalnya atas suatu tindak pidana ya. Iya, apalagi kan kalau diingat balik lagi umurnya masih sangat Iya, belia, ini nggak gampang ya. Kita mungkin orang dewasa juga pasti butuh waktu juga sih ya Bang. Vonis terhadap AG tentu menentukan bagaimana persidangan Mario Dandi ke depan. Untuk itu saya mencoba menghubungi Dolvi Rompas selaku kuasa hukum dari Mario Dandi. Tidak seperti biasa, Dolvi yang selama ini responsif terhadap media, kini cenderung diam dan merespon seadanya. Ketika bertemu, ternyata Dolvi menginformasikan bahwa posisinya sebagai kuasa hukum MDS telah dicabut secara sepihak, tanpa ada pembicaraan dan tanpa ada penjelasan secara lisan. Masih ngurus Mario Dandi nggak nih Bang? Jadi gini, perlu saya jelaskan bahwa untuk informasi yang tadi itu ya ada benarnya juga ya. Jadi memang saat ini posisi kami itu ya, saya dan rekan saya, di mana kami sudah off ya. Jadi tidak lagi menjadi kuasa daripada Mario Dandi. Ya. Per kapan tuh Bang? Surat yang kami terima itu tanggal 10 kemarin, 10 April. Tanggal 10 April, per Ya, 10 April. 2023. Namun kalau kita baca dari suratnya itu udah ditandatangani dari tanggal 3 April. Oke. Tapi itu memang udah dikasih tahu ke Bang Dolvi? Udah, jadi pada waktu dikirim surat memang sempat ada sudah diinformasikan dari pihak keluarga ya. Oh, dari pihak keluarga. Iya. Jadi pada waktu mau ke Polda dan Bang Dolvi ketemu ya, atau dapat informasi katanya ada pengacara yang lain tapi belum itu sempat. kalau yang untuk informasi yang ada pengacara datang itu sebelum disampaikan bahwa kami sudah dicabut ya. Oh. Ya, jadi pada waktu itu kalau tidak salah 1 hari setelah kami mengikuti persidangan yang terkait dengan kesaksian daripada MDS ya. Oh, berarti sebenarnya belum ada informasi saat itu akan dicabut sebagai kuasa hukum. Ya, kami belum mendapat informasi resmi ya. Dan informasi jadi itu belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi. Oke, berarti pemberitahuan secara resmi itu baru tanggal 10 Tanggal April. 10 ya, tanggal 10 kemarin. Masih baru dong ya? Baru banget. Berarti kalau kayak gitu sekarang saya nggak bisa dong nanya-nanya soal Mario Dandi sama, atau masih boleh berbicara? Saya rasa sih kalau untuk secara etik memang terkait itu per 10 April itu kami memang sudah tidak artinya tidak layak lagi ya untuk menyampaikan terkait dengan masalah MDS ya. Oh, pantes, karena beberapa hari ini agak susah nih teman-teman nyari Bang Dolvi, karena kita kan juga nggak tahu kalau ternyata Bang Dolvi udah dicabut sebagai kuasa hukum dari Mario Dandi. Nah, untuk Bang Dolvi sendiri dengan teman-teman yang lain begitu mendapatkan surat bahwa tidak lagi menjadi kuasa hukum Mario Dandi, itu gimana tuh Bang? Maksudnya apakah memang ada hal-hal yang tidak bisa diperjuangkan kah, atau sempat ada omongan ini kayaknya nggak tepat kalau begini begitu? Nah itu memang sampai hari ini kan kami juga belum mendapatkan penjelasan secara detail ya kenapa dilakukan pencabutan terhadap kuasa kami ya.
Namun kami sangat memahami ya kalau berbicara pencabutan kuasa itu kan memang ya sah-sah saja ya. Kalau memang klien ingin mencabut kuasanya dan tidak ingin meneruskan lagi, itu ya sebenarnya hal yang biasa ya terjadi di dunia advokat ya. Namun sampai hari ini memang kami belum mendapatkan penjelasan secara detail, secara jelas kenapa kami dicabut. Nah, perlu kami sampaikan juga, perlu kami luruskan bahwa kalau menurut kami ya, menurut kami, saya dan rekan saya, ya kebetulan rekan saya itu namanya Basri ya, itu selama kami dari awal diberikan kepercayaan atau diberikan kuasa untuk mendampingi MDS, itu kami sudah melakukan tugas kami, kewajiban kami sebagai kuasa dengan benar ya, dengan baik, di mana kami melakukan pendampingan. Jadi tidak ada satupun pemeriksaan yang tidak kami dampingi, selalu kami dampingi. Bahkan proses pendampingan itu ya dari waktunya itu cukup panjang, kadang ada yang sampai malam juga gitu. Dan sampai terakhir ya kami kan masih tetap mengikuti proses waktu persidangan MDS memberikan kesaksian terkait dengan persidangan anak AG ya. Ya. Padahal sebenarnya itu memang dalam aturan mainnya tidak menjadi tanggung jawab kami, tapi karena kami merasa bertanggung jawab sebagai kuasa hukum, ya kami datang ya untuk dalam hal ini ya mendampingi lah ya. Jadi kami rasa bahwa apa yang kami lakukan itu sudah maksimal ya. Tapi ya kami tidak tahu kenapa kami dicabut juga ya kan. Ya. Jadi kami selalu mengedepankan profesionalisme ya sebagai seorang advokat ya, dan kami juga selalu mengedepankan aturan main yang benar. Jadi kami tidak mau melakukan sesuatu yang bukan daripada kewenangan kami. Pernah ada permintaan itu atau pernah ada mengarah ke sana sehingga itu menjadi sesuatu hal yang mungkin kasus Mario Dandi ini sebenarnya selain jadi sorotan publik ini cukup keras sih sebetulnya begitu kan, apalagi mengingat dia ini siapa, anaknya siapa gitu kan, kasusnya apa gitu. Mbak Dolvi sendiri sempat pernah kebayang nggak ini berat nih gitu, kalau misalnya ada hal yang nggak sesuai dengan keinginan klien atau tadi itu mungkin nggak sesuai dengan integritasnya Bang Dolvi, akan memungkinkan sekali untuk dicabut sebagai kuasa hukum. Pernah kepikiran itu nggak? Atau mungkin selama proses pendampingan sendiri sempat ada perbedaan pendapat gitu? Satu sisi Bang Dolvi dan tim ini adalah ranah yang harus dilakukan sebagai kuasa hukum, tapi ada permintaan yang lain yang berseberangan dengan kode etik misalnya gitu Bang. Kalau tadi kan sudah saya katakan bahwa tidak ada ya artinya menyampaikan kepada kami langsung untuk meminta sesuatu yang di luar daripada kewenangan kami sebagai advokat ya, atau di luar daripada aturan. Nah, tadi mungkin tadi pertanyaan terkait dengan apakah itu berat atau ringan, saya rasa sih kalau setiap advokat ya di saat kami bersedia ya memegang suatu perkara dan diberi kuasa untuk itu, tentunya ya tidak boleh kami mengatakan itu berat atau ringan. Tetap harus kami jalani. Sekalipun mungkin menurut pandangan banyak orang bahwa ini kelihatannya berat, ya harus kami jalani. Karena bagi kami yang terpenting adalah kami memenuhi hak-hak setiap orang yang ingin membutuhkan pendampingan. Itu kami harus penuhi. Nah, memang dalam perkara ini kan ya kita tahu bersama bahwa ya ini bukan perkara yang biasa. Ya mungkin kalau kemarin saya memegang perkara mungkin ya biasa-biasa aja. Tapi memang ini luar biasa ini. Ya, sangat viral dan juga memang sangat atensi ya. Nah, jadi ya saya rasa memang agak berbeda. Ini memang kalau tadi Mbak katakan berat, mungkin saja ya. Karena bisa jadi sosok Bang Dolvi nih gitu kan ya, terlalu lembut nggak nih untuk berhadapan dengan siapa Mario Dandi, akhirnya ketika harus berhadapan dengan media, berhadapan dengan para pelaku dan nantinya akan masuk ke persidangan, dianggap kurang gitu nggak Bang? Kalau menurut saya ya, saya selalu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Nah, kondisi saat ini kan memang kita tahu ya bersama bahwa dalam perkara ini kan juga ada korban. Kalau saya tuh selalu mengedepankan rasa kemanusiaan. Sekalipun saya membela ini ya tidak hanya terkait dengan perkara MDS ya.
perkara apa saja Ya. yang dalam perkara pidana di mana ada korban, ya tentu kita harus memiliki rasa simpati ya, harus memiliki rasa kemanusiaan terhadap korban, apapun itu. Jadi makanya kan selalu saya katakan setiap ditanyakan oleh media, selalu mengatakan bahwa pertama-tama kita berdoa untuk korban, ya kan, untuk korban, ya kita berdoa dan kita perlu untuk kalau memang kita salah, kita harus menyampaikan permohonan maaf. Apa itu nggak bisa diterima oleh pihak Nah itu MDS? saya nggak tahu. Tapi selama ini kan saya menyampaikan seperti itu karena itu tadi saya bilang bahwa kami sebagai kuasa hukum tentunya ya juga harus mengedepankan ya, selain kami melakukan pembelaan ya, Ya, tetapi ya. selalu harus mengedepankan rasa Humanisme, kemanusiaan. iya. Oke. Gitu. Ya, jadi itu yang penting bagi saya ya. iya. Saya nggak tahu kalau Iya. advokat yang lain. Iya. Kalau saya seperti itu. Sebenarnya apapun keputusan hakim kita akan menghargai ya, tetapi pastikan itu sesuai dengan porsinya gitu. Jangan yang seharusnya maksimal tetapi tidak maksimal.